Investasi saham itu haram. Setuju atau tidak setuju? Ini agak berat nih, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu gitu ya. Dibilang haram enggak, dibilang haram itu enggak juga gitu. Karena trading saham ya, investasi saham itu ada fatwanya. Oke. Jadi kita kalau merujuk ke fatwa itu sudah diperbolehkan. Tapi ada kriterianya. Itu kejadian di 2012 ketika saya ngobrol sama teman itu banyak yang non muslim pengen dicariin saham-saham syariah. Kenapa? Mereka nggak mau banyak mudaratnya atau merugikan orang lain lah. Misalkan minuman keras kan bikin merugikan orang lain. Akhirnya saya juga berpikir di situ, oh orang di luar kita pun juga berpikirnya seperti itu. Kenapa kita yang ini nggak mau ke arah sana? Jumlah total saham di saham syariah di Indonesia itu sudah lebih dari 60% saham yang listing di bursa. Hampir semua IPO itu paling tahun ini cuma 2 yang nggak syariah. Yang ditakutkan orang itu memang kayak gitu mas. Emang di syariah bisa cuan gitu kan. Nah kalau bagi saya di pasar modal itu yang satu keberkahan dulu, yang kedua kebermanfaatan, yang ketiga baru profit. Terus kemudian masalah transaksi. Nah kalau di saham itu cuma 3 kuncinya. Hindari spekulasi, hindari gharar, hindari riba. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Kembali lagi bersama saya Raffi Aulia, Fund Manager dan Investment Analyst dari Shailendra Capital. Seperti biasa di episode Spot kali ini kita akan membahas topik tentang dunia investasi dan keuangan. Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Salah seorang tokoh yang sudah berkecimpung lama di dunia pasar modal syariah nih. Sudah 10 tahun dia ada di bidang ini. Kemudian beliau juga merupakan relationship partner di Xdana. Kemudian juga sempat bekerja di Stockbit Sekuritas sebagai Community Management Specialist. Dan tentunya dia adalah co-founder dari komunitas syariah saham. Please welcome Mas Adi Nugraha. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sebelumnya thank you nih sudah meluangkan waktunya untuk datang di episode Spot hari ini. Jadi sebelumnya kita sebelum masuk obrolan, di sini aku mau main kuis dulu nih sama Mas Adi nih. Kuis nih. Iya. Bentar, dedekan. Lanjut. Jadi nanti aku bakal ngasih beberapa pernyataan ke Mas Adi. Nanti Mas Adi tinggal pilih setuju atau tidak setuju nih Mas. Okay. Sama alasan singkatnya apa gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pasar modal syariah Indonesia akan menjadi yang terbesar di dunia di tahun 2030. Setuju atau tidak setuju nih? Setuju. Harus optimis. Oke. Alasannya Mas? Mungkin plan syariahnya kan dari pemerintah juga udah kelihatan ya roadmapnya seperti apa. Jadi harusnya literasinya bisa dinaikkan nanti dan bakal jadi yang pertama sih nanti. Oke. Pertanyaan kedua, trading saham itu judi. Setuju atau tidak setuju? Ini yang agak ini yang sering ditanyakan sama sering orang-orang. ditanyakan. Betul. Tapi kalau kita ngomong setuju nggak setuju nanti rame nih. Kayak sebelumnya nih. Iya. Boleh jawab nanti nggak nih? Oh, oke, boleh. Nanti ya, kita bahas di belakang aja. Bakal ada pertanyaan yang mungkin lebih dalam lagi terkait hal ini. Oke, langsung selanjutnya pertanyaan ketiga, investasi saham itu haram. Setuju atau tidak setuju? Ini ada kaitannya mungkin yang sama pertanyaan kedua. Iya. Ini agak berat nih, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu gitu ya. Kalau dibilang haram enggak, dibilang haram itu enggak juga gitu. Karena trading saham ya, investasi saham itu ada fatwanya. Jadi kita kalau merujuk ke fatwa itu sudah diperbolehkan. Tapi ada kriterianya. Nanti mungkin harus dikulik dulu nih nanti. Kalau kita jawab sekarang panjang tuh Mas ya. Panjang nanti. Nggak pulang nanti kita. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang keempat. Nabung di deposito dan obligasi itu riba nih. Setuju atau tidak setuju? Deposito dan obligasi kalau tidak ada label syariahnya bagi sebagian umat muslim riba karena ada bunga ya. Karena di fatwa sudah jelas bahwa bunga itu riba. Nah, nanti yang enggak riba itu seperti apa? Boleh nanti kita kulik lagi. Kita mau lebih dekat dengan Mas Adi nih. Jadi mau tahu nih latar belakang Mas Adi itu seperti apa. Jadi menurut informasi yang kita dapat, Mas Adi ini pernah bekerja di bidang telekomunikasi. Kemudian kerja juga sebagai project design. Kemudian bekerja juga sebagai engineering katanya di bidang engineering nih. Sampai akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di dunia pasar modal, apalagi konsentrasinya tuh syariah nih Mas. Ini kenapa ya Mas? Apa motivasinya? Mungkin dulu itu sempat terjerumus di lubang yang sangat gelap ya. Jadi waktu kerja itu dulu
waktu Kaskus ada Mas udah lahir belum ya Mas? Udah. Ya. Anak Kaskus sudah kita ya. Udah, iya. Jadi nah di Kaskus itu kan banyak topik ya. Salah satunya itu ada topik namanya high yield investment period. Jadi investasi yang sangat tinggi resikonya. Waktu itu sebenarnya nggak terlalu resiko. Kenapa? Karena yang lagi rame di 2009 itu adalah investasi tentang proyek pemerintah. Oke. Jadi ada investasi, ceritanya nih om saya kerja di pemerintah, ada proyek bikin bangunan gitu. Nah dia open funding, dia menawarkan biasanya 1-2% per bulan. Kayak crowdfunding gitu. Iya kayak crowdfunding, tapi ini mungkin lebih kayak investasi yang belum resmi ya, karena kan tidak ada aturan yang membuatnya itu jadi legal gitu kan. Jadi hanya sebatas hitam di atas putih. Tapi dia memberikan imbal hasil. Betul, gitu ya? imbal hasilnya 1-2%. Oh, oke. Harusnya nggak terlalu resiko kan, karena cuma 1-2%. Nah, benar. cuma itu mulai ramai ketika ada yang beberapa gagal bayar. Oh, oke. Ya, bilanglah proyeknya belum cair gitu kan, atau misalkan pembayarannya mundur, akhirnya kan rame tuh. Nah, di situ mulai berubah tuh. 2009 seperti itu. 2010 mulai muncul speedlight ya kalau nggak salah. Jadi investasi dari luar ada imbal hasil 1% per hari. Oke. Nah itu rame tuh. Nah akhirnya baca-baca. Nah terakhir itu muncul satu investasi. Ya kita udah tahu kalau itu investasi bodong gitu. Tapi tetap aja dilakuin gitu kan. Iya, karena betul. waktu masih kerja ya modalnya udah ada gitu kan. Oke. Lagi rame franchise. Terus akhirnya ambil buka franchise. Apalagi nih yang mau invest nih, coba-coba deh gitu kan. Ya waktu itu mungkin cuma $10 kalau nggak salah. Jadi nggak banyak lah 100.000 atau apa gitu kan. Tapi jadi tahu nih bahwa itu semua investasi bodong. Nah gongnya itu adalah ramai ketika ada mungkin banyak ya teman-teman di sini mungkin audiens yang zaman ada namanya bahasanya tuh manusia memakan manusia atau triple M. Kalau orang awam bilangnya begitu, tapi sebenarnya Triple M itu Mafrodi Mandial Mandial gitu. Jadi dari Rusia. Itu sebulan 30%. Wah, menggiurkan. Betul. Dan itu terbukti. Itu Beneran ada. Oh. Karena apa? Di awal-awal itu kalau nggak salah launching di Bali ya. Di Bali. Terus kemudian ada skema itu. Ya udah akhirnya kita bikin. Ya ikut. Tapi saya nggak ngajak orang. Jadi benar-benar cuma kayak tadi kan. Ya karena ini udah tahu resikonya seperti itu. Itu instrumen investasinya apa Mas bisa 30% per bulan? Enggak ada. Enggak ada ya, ngawang aja gitu. Iya, ya? ngawang karena hanya deposit terus dia menjanjikan 30% imbal hasil per bulan gitu. Jadi dan bertambahnya tiap hari. Wah, itu lagi booming Mas. Semua orang forex, orang apa tuh balik untuk ikutan itu. Nah, 2012 saya kenal sama saham. Dikenalin sama saham dulu. Tapi waktu itu pertama kali ditawarin modalnya 50 juta. Nah saya mikir dong, minimal 50 minimal juta. 50 juta. Okay. Di Triple M bisa narik 10-20 juta per minggu. Tapi begitu dikasih saham masih ragu-ragu gitu kan, karena nggak tahu. Akhirnya udah jalan, Triple M collapse. Terus kemudian ada model investasi baru. Setelah 2014 itu Dream from Freedom. Jadi jebolan ya itu bikin acara gede loh di ISBSD. Masih ada jejak digitalnya, tinggal diklik aja. Jadi yang datang Ferrari semua gitu kan. Oh, orang-orang ini. Ya, flexingnya kan kelihatan itu. Jadi begitu Triple M habis, hancur, orang-orang tadi leader-leader itu bikin sendiri-sendiri. Nah dari situ mulai berpikir, wah ini udah ada modal nih, mau dipakai apa nih? Nah waktu itu masih zaman jahiliyah ya mungkin ya, belum tahu tentang syariah gitu kan. Akhirnya ngumpul, ketemulah 2014 saham. Waktu itu komunitas BI 5000 pertama kali. Nah komunitas BI 5000 kita join dulu gitu. Nah, akhirnya di situ ada Mangamsi waktu itu. Ketemu Mangamsi di situ. Terus ngobrol dengan founder-founder, ada Lindali, ada beberapa si Kang Hendra di Republik Investor. Jadi itu mirip kayak cikal bakalnya apa namanya komunitas-komunitas yang ada sekarang. Foundernya itu berasal dari sana. Walaupun founder aslinya BI 5000 udah nggak di saham. Itu orang Bandung waktu itu. Jadi dia udah nggak di saham lagi sekarang. Nah terus Mangamsi bikin grup Telegram.
Awalnya dari Telegram. Betul, dari Telegram saya menawarkan diri untuk ikut, akhirnya mengelola bareng. Nah di situ baru ketertarikan, oh iya ya syariah itu lebih adem gitu kan, lebih enak gitu kan, lebih sejuk gitu. Ya udah akhirnya. Berarti berdua. Betul, masih berdua. Ya. 2015 akhir, 16 awal tuh berdua. Ya udah kita bikin website. Waktu itu kan kita masih fokusnya di website. Kita nggak ada kepikiran bakal bikin sesuatu, nggak. Kita cuma fokus ngumpulin orang di Telegram. Mereka join, ngobrolnya hanya saham syariah. Jadi ketika ada obrolan di luar saham syariah, kita delete biasanya postingannya, atau kita bikin rule bahwa di sini cuma ngomongin syariah. Karena waktu itu belum ada yang fokus grup ngomongin syariah, pasti nyampur. Ada yang ngomongin bank konven, ada yang ngomongin saham miras gitu kan, yang di Jakarta itu. Nah itu kan banyak lah gitu. Akhirnya dengan adanya grup itu mulai terfilter gitu. Nah itu mungkin sedikit awal ya, walaupun sebenarnya tadi kalau diceritain dari awal, saya dari telco baru masuk ke industri pasar modal bekerja itu 2019. 2019 ya di Apert dulu. Cuman emang dari awal sih, dari cerita Mas Adi tuh emang tertariknya tuh emang udah di investasi. Betul. Walaupun backgroundnya Mas Adi apa ya waktu kuliah? Teknik mesin. Oh oke. Iya. Sekarang itu. emang udah fokus banget ya sampai membangun komunitas ini kan ya. Iya. Oke. Mungkin ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kita berbicara mengenai komunitas syariah saham nih ya. Jadi kan komunitas ini tuh sudah didirikan sejak tahun 2015. Sampai sekarang tuh udah 9 tahun Mas ya. Udah 9 tahun. Hampir besok 9 tahun, pas 31 Maret besok. Iya, bersama Mang Amsi nih dibuat nih. Dia juga sempat dijelasin ya awal-awal motivasi mendirikannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya boleh tahu ini sebenarnya sekarang kan komunitas saham syariah ini tuh sudah tumbuh cukup pesat ya. Terbukti dari media sosialnya juga udah banyak, ada YouTube, Instagram, kemudian ada juga website-websitenya juga. Nah sampai ini kemarin itu saya dapat informasi ini komunitas saham syariah ini bikin aplikasi namanya Hisa. Ya? Iya betul. Nah itu aplikasi seperti apa sih Mas? Itu dan tujuan dibentuknya aplikasi itu apa gitu? Nah sebenarnya Hisa ini juga sesuatu yang kita nggak rencanain dari awal, karena Hisa itu berasal dari kelelahan kita sebenarnya. Kelelahan kita sama ya kita udah cukup lah berapa tahun ya, waktu itu 2016 sampai 2019 3 tahun pertanyaan sama. Saham ini syariah apa enggak? Di grup pertanyaannya sama itu. Kita nyari ide gimana caranya bisa itu automatic supaya orang ketika ngetik keluar ke filter. Nah, sedangkan kita punya beberapa produk ya sebelumnya, kayak misalkan kita itu punya laporan keuangan yang kita input sendiri, bukan ngambil dari sekuritas atau dari apapun, tapi kita dari laporan keuangan perusahaan kita ambil, kita input manual ya. Nah, itu terus akhirnya kita jadi produk. Nah, kita kepikiran dari produk itu gimana caranya kita bisa menampilkan sesuatu. Yang belum ada di beberapa sekuritas ataupun bursa adalah rasio keuangan. Hisa itu sempat jadi trending topic. Nah sebenarnya Hisa itulah yang ngebikin website kita dalam 6 bulan masih langsung masuk ke pencarian Google lagi. Saham syariah kita kuasai, belajar saham syariah kita kuasai, sama cek saham syariah. Gitu. Nah ketika udah jalan 2 tahun, kita keluarin versi 2 ditambah rasio utang. Kebetulan kita ada tim yang ngitung rasio utang berbasis ribanya itu sama pendapatan non halal. Oh itu ada sendiri. Bisa dihitung, bisa dihitung. Karena OJK kan nggak mau ngeluarin ya, ke publik kan. Nah kita sempat diajak rapat juga, diskusi juga, jadi kita tahu oh kriterianya seperti ini. Nah akhirnya kita bikin, dan biasanya 11-12 lah sama hasil akhir dari penentuan DES. Ya itu datanya jarang di-disclose loh Mas. Iya betul. Jadi itu sangat berguna ya buat investor syariah. Nah itu gitu yang kemarin ngebikin orang jadi tahu. Misalkan penentuan daftar efek syariah itu kan dua periode sebelumnya ya. Misalkan periode 1 2023 itu pakai laporan tengah tahun. Periode 2 2023 itu pakai akhir tahun 22. Jadi akhir tahun ya periode 2 itu kan Mei. Jadi dia pakainya akhir tahun 22. Nah, Q2 sama Q4 itu kalau udah ketahuan rasio utangnya di atas di atas yang disyaratkan, itu udah otomatis bakal keluar. Jadi kita punya waktu 6 bulan untuk bisa mikir, ini saham
mau kita pertahankan atau kita rebalancing. Oke. Maksudnya keluar dari universe-nya portofolio Betul, tersebut ya. dari situ. Karena misalkan kayak kemarin ya, saham Astra nih yang lagi tenar, itu kita bisa tahu ketika pendapatan non halalnya itu naik di atas 10%. Oke. Itu gara-gara apa? Ada hasil investasi dia misalkan atau penjualan sahamnya yang bank konven itu. Iya. Nah itu kita bisa tahu dulu. Akhirnya kita bisa jual. Oke. Nah kalau yang nggak tahu kan dia invest terus. Nanti begitu penentuan terakhir dijual rugi, dia nggak mau jual kan. Itu biasanya kayak gitu. Benar. Terus kalau misalkan nanti yang sekarang nggak masuk syariah pun kita bisa tahu besok bakal masuk ke syariah apa enggak dari rasio utang itu. Jadi fungsinya hisa tadi adalah sebenarnya untuk mandu teman-teman supaya saham ini tuh mana nih yang layak investasi yang jangka panjang atau nanti keluar dari syariah dan lain-lain. Keluar dari track itu kita ada warningnya gitu. Betul. Kemarin kayak Karya. Karya itu juga sempat udah kedetek duluan gitu kan. Nah, cuma memang ya investor kan ya begitu ya, tetap percaya. Ya udahlah nanti aja akhirnya pas mendekati keluar dari syariah ya harganya langsung anjlok. Itu. Iya. Oke. Karena kuncinya di investasi saham itu sebenarnya cuma satu, Mas. Apa itu, Mas? Saham itu halal atau haram. Nah kan udah mulai masuk nih. Jadi pintu masuk ketika orang awam mau investasi itu sebenarnya cuma satu itu. Saya mau invest itu boleh apa enggak secara muslim bagi yang muslim ya gitu. Nah kalau yang secara non muslim itu sebenarnya juga saham syariah itu jadi pilihan. Benar bisa jadi. Itu karena apa? Karena rasio utang tadi nggak terlalu gede. Itu bisa jadi pertimbangan fundamentalnya. Betul. Dan itu kejadian di 2012 ketika saya ngobrol sama teman itu banyak yang non muslim pengen dicariin saham-saham syariah. Kenapa? Mereka nggak mau banyak mudaratnya atau merugikan orang lain lah. Misalkan minuman keras kan bikin merugikan orang lain. Akhirnya saya juga berpikir di situ, orang di luar kita pun juga berpikirnya seperti itu. Kenapa kita yang ini nggak mau ke arah sana? Betul. Gitu Mas. Oke ya, menarik Mas Adi. Ini kita nyambung juga nih, nyerempet juga ke tentang komunitas syariah saham nih ya. Ini dikenalkan ada konsep namanya Fatama nih. Ini Fatama itu apa, Mas? Ini baru pertama kali dikenalkan di komunitas ini atau sebenarnya memang in general semuanya udah tahu ya? Jadi Fatama itu sebenarnya mewakili 3 founder. Jadi setelah saya masuk 2016 itu ada satu co-founder lagi masuk namanya Kang Evan. Kita ini 3 ini sebenarnya susah-susah gampang, Mas. Karena apa? Mang Amsi itu selektif dalam pemilihan founder. Manajemen. Ini harus benar-benar syariah nih, nggak boleh syariahnya cuma syariah kaleng-kaleng gitu kan. Jadi Fatama itu sebenarnya singkatan dari fundamental analysis, technical analysis, dan money management. Nah, kenapa? Itu mewakili 3 founder. Mang Amsi lebih condong ke fundamental, saya condongnya ke technical. Sistem trading money managementnya dikuasain sama Evan. Dan itu dulu pertama kali kelas yang mau kita launching. Kita bikin kelas tapi nggak laku, Mas. 2018 kalau nggak salah. Saya masih ingat banget. Kita udah naikin flyer, akhirnya kita turunin. Orang belum kenal kan. Nah, belum ya. Akhirnya kita pisah waktu itu. Mang Amsi bikin kelas fundamental, saya technical, baru terakhir Evan. Karena lebih dikenal ya kalau misalkan disebutnya fundamental. Iya betul. Baru sekarang mungkin orang familiar pakai Fatama. Nah itu kenapa? Fatama itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau dalam bahasa Arab itu kan maka lengkaplah. Jadi kalau Mang Amsi sukanya kan gitu ya bahasa Arab. Jadi semua pemilihan saham itu juga harus dari fundamental dulu. Fundamental udah bagus, baru technical. Nah fundamental itu mewakili what, apa yang mau dibeli. Kalau technical analysis tanya itu when, kapan. Kan udah dapet nih sahamnya, kapan waktu yang tepat dibeli, terus kemudian how-nya itu gimana, berapa, misalkan punya uang 10 juta, apa ya 10 juta langsung semua gitu kan. Pasti ada money managementnya. Nah itu yang kita kalau misalkan ada kelas atau apa gitu, itu yang kita bawa. Jadi pemilihan saham untuk menghindari hal-hal yang tadi ya di awal tadi kan udah dibilang trading itu judi atau enggak gitu kan. Saham itu halal apa haram. Nah itu sebenarnya ini mewakili cara kita untuk bertransaksi. Sama kayak gini, saham itu kan dibikin suatu produk. Nah
apakah saham itu halal atau haram sudah ada fatwanya, sudah ada kriterianya, mana saham syariah, mana saham non syariah. Betul. Nah, di fatwa DSN nomor 80 itu ada poin-poin tambahan lagi. Apa? Transaksinya. Bagaimana transaksi yang sesuai syariah. Sebenarnya objeknya ini nggak salah. Saham itu kan udah dibikin secara apa namanya? Muslim kan saham itu boleh. Karena kan kepemilikan kan. Itu. Jadi yang kadang keliru adalah bagaimana cara memperlakukan atau bertransaksi saham itu. Oke, ini mulai nyerempet ke sana nyerempet ya. lagi nih. Nanti kita bakalan lanjut lagi nih kalau obrolan tentang itu ya Mas ya. Sekarang kita mau bahas terkait perkembangan pasar modal syariah di Indonesia Mas ya. Jadi seperti yang kita tahu kan pasar modal syariah itu terdiri dari berbagai instrumen syariah seperti ada obligasi syariah atau ini katakan sukuk, kemudian ada deposito syariah, ada reksadana syariah, tadi juga ada saham syariah. Dan menurut data OJK ini pertumbuhan total aset pasar modal syariah itu dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu udah sekitar 5 tahun lah ya. Itu pertumbuhannya itu sampai 103% loh Mas. Jadi itu udah hampir double. Udah hampir double dari yang awalnya itu 2018 itu hanya 703 triliun sampai tahun 2022 itu udah hampir 1.400 triliun. Ini kan pertumbuhannya sangat signifikan nih Mas ya. Nah ini Mas Adi ini gimana sih menanggapi fenomena ini dan bagaimana prospek ke depannya? Kalau dilihat dari data ya, kemarin saya sempat baca sebentar, itu kan yang bikin naik sebenarnya ada di poin sukuk sama di reksadana. Oke. Reksadana itu kalau nggak salah 2000 tadi kan 2018 sampai 2022. 2020 itu tertinggi. 2020 itu tertinggi kalau nggak salah 74 triliun ya dana kelolaan. Tapi begitu 2021 turun sampai 40-an. Nah, kemudian stabil tuh sampai sekarang 40-an. Begitu juga jumlah reksadananya. Reksadananya juga bertumbuh juga ya, gitu. Cuma memang kemarin itu di Desember 2023 itu sempat ada 10 produk dilikuidasi sepertinya untuk yang syariahnya. Jadi dari 289 ke 273 terakhir. Berarti sekitar 16 ya. 16 produk. 16 nah, itu sebenarnya kalau dilihat tingkat saya ngelihatnya dari komunitas dulu deh. Karena kan kita ngelihatnya dari ini dulu ya, dari akar dulu ya, view kita dulu ya, view praktisi dulu. Itu di community itu cukup ada perkembangan ketika mereka bertanya, saham syariah itu ada ya? Gitu. Jadi selama itu sebenarnya mereka nggak paham atau belum paham bahwa ada produk syariah di Indonesia. Gitu. Karena kan yang digemborkan mungkin kan hanya bank ya, produk bank syariah gitu kan, terus kemudian ada koperasi syariah deposito gitu. Deposito syariah gitu kan. Nah, itu yang dibikin yang mungkin banyak orang tahu. Tapi ketika ada reksadana syariah, terus kemudian ada sukuk gitu kan, terus kemudian ada saham syariah, itu kan baru-baru gitu kan. Dan kita kan saham syariah termasuk di pasar modal Indonesia kan sering dapat penghargaan nih di internasional. Itu. Jadi kalau dilihat dari perkembangan produk, ya memang yang paling meningkat kalau dari jumlah AUM itu kemarin kalau nggak salah dari sukuk dulu. Terus kemudian reksadana malah turun dari 74 ke 40-an, tapi sukuk naik terus. Sukuk naik terus. Sukuk korporasi juga, banyak kan. Betul. Nah, yang mengejutkan lagi adalah jumlah total saham saham syariah di Indonesia itu sudah lebih dari 60% saham yang listing di bursa. Terakhir kalau nggak salah 670-an atau 600 lebih lah gitu. Ya, hampir setengah lebih. Udah hampir setengah lebih. Saham syariah. Betul, gitu ya. Udah masuk kategori syariah. Dan terdaftar di bursa. Betul. Jadi kita kan sedang berproses, gitu kan. Kita sedang berproses. Jadi di proses inilah butuh bantuan dari teman-teman atau masyarakat ya memang aware tentang syariah. Kalau memang mau kita jadi nomor 1 gitu kan. Walau industri halal kan kita sudah masuk ya. Iya. Industri halal sudah masuk 10 besar gitu kan. Nah, ini tinggal gimana caranya ningkatin literasi dulu gitu kan. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu Mas, perkembangannya itu memang benar-benar masif gitu loh. Nah, ini berkat dukungan semua sih. Betul.
regulator juga mendukung, terus kemudian ada dari pemerintah kan juga ngeluarin roadmap syariah ya kemarin yang 2019-2024 kalau nggak salah itu kan roadmapnya syariah. Jadi nggak lepas dari situ semua sih, sehingga penjualan sukuk naik, terus kemudian jumlah saham syariah itu naik. Hampir semua IPO itu paling tahun ini cuma 2 yang nggak syariah. Iya, Tahun ini, iya. Sisanya syariah semua. Emang Nah, suku korporasi itu emang banyak sih. betul, betul. Karena narbitin apa? ya. Mereka lebih nyaman. Ibarat kata dengan akad, kan kalau di syariah itu sebenarnya akad ya, akadnya kan ya. Akadnya ini mereka lebih nyaman untuk ngejalanin itu. Makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan mulai tertarik ngeluarin sukuk dibanding obligasi gitu Iya, kan. benar, Itu. benar. Cuman gini Mas, kita tahu bahwa kan kalau IHSG kita itu salah satu pendorongnya itu kan beberapa saham big banks gitu ya. Kayak big banks kan ya udah perusahaan-perusahaan blue chip gitu, fundamentalnya bagus, dividennya juga lumayan besar gitu, secara laporan keuangan juga ya bisa memberikan hasil yang bagus kalau kita investasikan. Nih Mas Adi nggak pernah tergiur gitu Mas? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Yang ditakutkan orang itu memang kayak gitu Mas. Emang di syariah bisa cuan gitu kan. Nah kalau bagi saya di pasar modal itu yang satu keberkahan dulu, yang kedua kebermanfaatan, yang ketiga baru profit. Luar biasa. Karena Iya. profit itu mengikuti. Iya benar. Ikuti. Kalau misalkan pemilihan sahamnya itu berlandaskan ya syariah gitu, kita mungkin lebih tenang gitu Mas ya. Betul. Iya. Apalagi kalau pakai margin, waduh. Oke. Itu Sabtu Minggu mungkin teman-teman nggak bisa weekend itu. Oke Mas, menarik. Oke, kalau terkait dengan portofolio investasinya Mas Adi nih, Mas Adi nih diversifikasi nggak ke instrumen yang lain? Jadi nggak cuma saham juga, ada deposito, reksadana, atau kayak gitu, ada nggak? Saya lebih suka diversifikasinya ke reksadana sama saham. Reksadana Mas? Ya karena kalau sukuk suka nggak bertahan. Oh, susah jualnya juga. Iya, ya. sebenarnya mungkin posisi saya belum sampai bisa kayak Sultan ya naruh duit di sukuk tinggal panen gitu. Minimal amount-nya juga ya beberapa. Iya kan ya kalau cuma 1 juta 2 juta berasa nggak sih gitu kan gitu. Jadi saya biasanya bagi reksadana itu untuk yang darurat, dana darurat, terus kemudian kayak tabungan yang memang saya nggak boleh hilang gitu kan. Nah sisanya baru di saham. Oke. Jadi emang terdiversifikasi dan itu juga untuk mengurangi resiko juga. Iya betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini mau nanya nih Mas, ini kan dengan semakin berkembangnya pasar modal syariah, banyak diperlukan lembaga-lembaga pengawasan khusus. Contohnya seperti DPS kan, Dewan Pengawas Syariah. Terus ada juga DSN MUI itu yang ngurusin tentang fatwa-fatwa, dan ada juga OJK sebagai lembaga tertingginya. Nah sebenarnya pengen tahu nih apa saja sih peran regulator tersebut dan manfaatnya untuk investor syariah itu apa itu Mas? Kita pakainya POJK dan juga DSN MUI. Itu cukup itu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lain tanya, mereka udah kita kasih tahu dan mereka mundur ya nggak ada masalah gitu. Jadi kita hanya menjelaskan sebatas itu. Dan tadi untuk fungsi regulator ataupun beberapa lembaga ya pasti bermanfaat Mas. Karena dengan adanya mereka kan berarti ada yang ngontrol gitu kan. Kayak misalkan reksadana syariah aja, itu kan pasti ada DPS ya. Iya. Nah misalkan tadi Mas bilang kan posisinya di fund manager nih. Kalau iseng-iseng beli pasar uang yang konven atau depositonya yang konven gitu kan, pasti ditegur kan. Nah itulah fungsinya DPS tadi kan gitu. Nah bagi kami, komunitas kami adalah kita komitmen di situ, POJK dan DSN MUI dan juga Bursa Efek Indonesia, atau kita juga sering diskusi sama teman-teman IDEC Islamik ya. Pokoknya apa yang do and don't-nya kita lakukan, karena kita juga selain membawa nama syariah gitu. Biasanya ini embel-embelnya syariah mah syariah-syariahan nih gitu kan. Wah itu berat, itu benar. Kalau bawa nama syariah itu memang berat. Apalagi kalau dengar komen-komentarnya di sosial media itu pedes ya Mas? Pedes gitu kan. Iya. Jadi kita sering diskusi. Ini kira-kira bagus nggak ya? Ini boleh nggak ya? Gitu. Kayak misalkan kita mau dapat endorsan lah misalkan, atau misalkan dapat campaign lah dari forex, itu udah pasti kita nggak terima gitu kan. Jadi bukan cuma kita pengen ada untung aja masuk ke kita, tapi juga ini tuh sejalan gitu. Makanya kadang kita ini suka nolak-nolak. Pernah kita mengembalikan uang juga.
Oh gitu. Udah dibayar, ternyata pas campaign begitu kita lihat produknya konven ya, udah kita ganti, kita balikin. Padahal ngajuinnya Ngajuinnya syariah. Ya, kita ngajuin syariah. Kalau ngomongin tentang DSN MUI ini kan dia kan ngeluarin banyak fatwa-fatwa. Mungkin pertanyaannya lebih gini sih. Ini kan mungkin beberapa orang belum tahu juga nih. Fatwa-fatwa apa aja yang paling penting yang harus diperhatikan oleh kita sebagai investor yang kayak wah ini emang fatwa ini berlandaskan syariah ini dan harus kita ikuti kalau misalkan kita mau investasi di saham-saham syariah atau instrumen syariah yang lain. Ya, pertama mungkin lebih ke ini ya, teman-teman bisa baca fatwa DSN MUI nomor 20 itu tentang reksadana syariah. Jadi kalau mau belajar tentang reksadana syariah, baca selengkap-lengkapnya, jangan cuma memutuskan aja. Kalau memutuskan kan paling gampang di bawah ya. Nah kemudian yang kedua tentang pasar modal syariah itu fatwa DSN MUI nomor 40. Nah itu juga dipelajari itu prinsip-prinsip syariah apa yang nggak boleh dilanggar. Nah tentang saham itu adalah fatwa DSN MUI nomor 80. Itu lengkap itu. Mulai dari transaksi yang nggak diperbolehkan, transaksi yang dilarang, itu sejalan dengan POJK. Nah POJK kalau teman-teman mau baca juga undang-undang pasar modal itu di POJK di bab 11 ya kalau nggak salah pasal 90 sampai 94 itu mengatur tentang hal-hal yang dilarang di transaksi pasar modal. Ya goreng-goreng saham itu sebenarnya ada pasalnya semua gitu kan. Atau bikin bid palsu dan lain-lain itu ada semua gitu. Nah, kemudian diperbaharui tadi 80, diperbaharui fatwa nomor 135 Mas. Itu lebih simpel judulnya, saham. Oh, saham udah doang. Iya. General saham. Ya, itu fatwa tentang saham, udah gitu aja. Jadi itu sudah merangkum dari 80 tadi. Nah, teman-teman bisa termasuk dari rasio keuangan ada di situ. Nah, kemudian yang terakhir sukuk. Sukuk itu fatwa nomor 137. Nah, sebenarnya udah ada landasannya. Tinggal teman-teman mau ngikut yang mana. Mau ngikut yang DSN atau yang non DSN gitu kan. Cuman mayoritas pasti ngikutnya ke DSN ya. Ya, kalau mau cari aman sebenarnya ngikut DSN aja. Karena kalau bikin fatwa sendiri itu berat loh Mas. Susah ya. Ya sampai kita pernah diminta bikin indeks syariah sendiri. Wah itu sama komunitas gitu ya. Bikin dong AMSI gitu. Mengamsi dong. Ya kita ngikut aja. Kita udah ada indeks, udah ada bursa, ya kita ngikut aja sebenarnya. Oke, itu lengkap banget tuh ya. Itu perlu dicatat tuh kalau misalkan kita mau investasi di saham-saham syariah atau instrumen syariah yang lain itu sangat harus diperhatikan ya fatwa-fatwa tersebut ya. Oke. Ini kita sekarang ngomongin tentang indeks nih Mas ya. Terkait rebalancing rutin yang sering dilakukan oleh Bursa Efek, kan kita biasanya indeks pakainya JII atau ISI ya kalau misalkan saham syariah. Ini sekarang nih kondisinya apakah sudah dikatakan sehat? Maksudnya dalam konteks kayak apakah sudah ada yang apakah sudah benar ataukah apakah sudah ada yang harus diperbaiki atau kayak gimana ya? Sebenarnya ini nanti juga perlu direview ulang ya karena ada kemarin beberapa sepertinya kayak saham LQ45 tiba-tiba ini yang non syariah dulu ya, tiba-tiba ada saham yang aneh gitu kan. Yang masuk ke indeks gitu. Itu ramai banget di komunitas itu. Bertanya kenapa nih gitu kan. Nah, ini yang harus ditunjukkan dari regulator juga ketika mengeluarkan indeks syariah. Nah, ini harus benar-benar dihitung. Jadi benar-benar kenapa sih masuk kriteria ini gitu. Sedangkan kita saat ini kan punya tadi pertama itu JI dulu. Terus kemudian ada baru keluar ISI yang indeks saham syariah Indonesia. Terus kemudian keluar JI 70. 70 saham yang JII yang Jakarta Islamic Index kan. Terus kemudian ada IDX MES BUMN. Oh iya yang 17. Ya 17. Terus kemudian yang terakhir itu yang indeks syariah ya, indeks syariah grow. Nah, itu. Jadi penentuan ini ya benar-benar harus sesuai kriteria sebenarnya. Nanti kalau sampai kejadian kayak yang konven ini bakal jadi masalah lebih besar lagi gitu loh. Jangankan yang cuma indeks Mas. Utang rasio 45% dan juga pendapatan non halal 10% itu juga banyak yang nanya gitu. Iya, kenapa masih masuk ini gitu ya. Kemarin itu ternyata orang baru tahu kalau ada saham yang utangnya 0%. Karena apa? Karena selama ini tidak dipublish dan tidak dimunculkan. Ya kan? Nah, begitu banyak yang counter, emang ada bursa di Indonesia nggak punya utang bank? Waduh dong gitu kan. Kita keluarin gitu kan. Makanya di kita podcast terakhir itu pada kaget gitu. Ada, kita bikinin kontennya langsung gitu kan. Jadi kalau nggak setuju sama prinsip syariah, ya bareng-bareng kita benerin gitu loh.
benar. Kenapa? Karena ya mungkin ini kan sudah dibentuk dari awal. Perusahaan yang udah berdiri lama tahun dulu kan mungkin belum ada ya prinsip-prinsip syariah, karena isi aja atau fatwa itu kan baru dibentuk 2008 kan 2011 kalau nggak salah. Itu indeks saham syariah Indonesia kan baru 2011 dibikin. Ya kan? Nah, itu PT yang sebelumnya kan nggak tahu. Nah, tapi yang saya dapat informasi terakhir kita diskusi dengan pihak pasar modal syariah, itu perusahaan tuh malah nanya sekarang. Syaratnya apa biar masuk syariah? Itu. Kita lanjut ke pertanyaan tentang perkembangan instrumen investasi syariah nih ya. Kita tahu kan Indonesia ini kan salah satu penduduk muslim tertinggi nih ya di Asia Tenggara gitu, sekitar 83% lah. Terus kenapa nih kalau perkembangan instrumen investasi syariah di Indonesia ini malah tidak seagresif negara lain gitu? Kayak contohnya aja Inggris yang populasi muslimnya hanya 6%, tapi dia masif nih pertumbuhan instrumen aset syariahnya tuh sangat tinggi gitu ya. Ya. Itu alasannya kenapa Mas? Padahal kita, maksudnya potensi kita tuh sangat besar gitu ya, sebagai negara yang penduduknya populasinya muslim itu mayoritas. Karena kuncinya ada di literasi, Mas. Kemarin kalau kita lihat data dari pasar modal syariah ataupun pasar modal gitu ya, dari OJK itu literasinya masih belum mencapai. Jadi produk pasar modal itu literasinya yang paling mungkin bisa dibilang ya masih diambang belum sampai 5% lebih lah untuk literasi pasar modalnya gitu, untuk dibanding bidang-bidang lain kayak perbankan syariah atau misalkan perbankan atau misalkan pegadaian gitu kan. Kalau pegadaian kenceng sih gitu kan, atau misalkan pinjol atau misalkan produk-produk lain. Jadi pasar modal tadi ya memang harus betul-betul mulai disusun gimana caranya supaya literasi ini bisa pelan-pelan nyampe gitu kan. Karena tadi blockingnya itu sebenarnya pertama itu saham ini boleh apa enggak. Mereka lebih, itu satu. Yang kedua mungkin dari sisi return. Returnnya orang itu lebih suka dibilang 3 hari 10% dibanding 1 bulan 10%. Oh iya, pengennya yang cepat. Betul, apalagi kalau di daerah di luar perkotaan ya, itu minatnya itu lebih minat bahwa ya udah deh investasi bodong aja walaupun dia nggak tahu gitu kan. Padahal sebenarnya selain saham, produk yang masih gampang dilihat itu reksadana kalau saya bilang, dibanding misalkan sukuk. Sukuk itu kan ada term point-nya nih, misalkan nunggu 1 tahun baru balik modal. Reksadana pendapatan tetap syariah itu kan di dalamnya ada sukuk. Ada. Ya kan? Itu bisa diambil sewaktu-waktu. Betul. Nah, liquid juga kan. Liquid juga artinya apa? Bisa mulai dari reksadana dulu kalau mau edukasi sebenarnya. Karena itu hal yang paling simpel. Karena mereka kan pasti kendalanya adalah mereka mengelola. Mereka nggak tahu caranya gimana. Nah, kuncinya dulu kenapa ketika saya masuk ke apart pertama kali itu sebenarnya ini produk paling gampang buat dijual gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa sih susah juga. Itu terbukti waktu zaman Covid. Pembukaan akun banyak, perkembangan investornya naik, tapi literasinya turun. Transaksi naik, tapi literasinya nggak ada. Karena apa? Semuanya ya tadi ikut-ikut aja FOMO tabrak. Jadi literasinya yang benar-benar harus ditingkatin dulu, baru kita masuk ke inklusi gitu sebenarnya. Sekarang berbicara mengenai pasar modal syariah itu kan banyak istilah-istilah yang mungkin tidak umum didengar nih. Ada istilah goror, mudharabah, musyarakah. Nah ini menurut Mas Adi ini untuk investor-investor baru nih, untuk retail, ini istilah apa aja sih yang paling penting untuk kita tahu nih supaya kita lebih paham tentang investasi syariah. Nah pertama kan tadi akad ya. Akad itu kan penting buat dipelajari. Misalkan produknya saham itu ada akadnya apa. Misalkan Bai al Musawamah dia pakai akadnya itu. Misalkan untuk reksadana itu atau produk-produk sukuk itu pakai akad apa, mudharabah, atau misalkan ada akad yang ditentukan. Nah tadi ada di fatwa tadi. Ada di fatwa tadi DSN MUI dia pakai fatwa apa, pakai akad apa. Terus kemudian masalah transaksi. Nah kalau di saham itu cuma 3 kuncinya. Hindari spekulasi, hindari goror, hindari riba. Spekulasi itu beli nggak tahu sahamnya apa yang dibeli atau barangnya deh. Reksadana pun misalkan reksadana syariah juga wajib tahu dulu. Kan udah ada fund fact sheet tinggal baca gitu kan. Nah terus kemudian riba itu nggak boleh pakai margin, nggak boleh, harus pakai benar-benar pakai modal sendiri, apalagi nggak boleh pinjol ya, nggak boleh ngutang gitu kan. 3 hal ini yang mungkin paling penting buat dipelajari kalau
teman-teman ini pengen investasinya aman, tenang lah gitu. Artinya terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat tadi. Itu aja sih sebenarnya. Di komunitas syariah saham itu di website itu ada mas istilah-istilah gitu. Iya, ada. Biar kita bisa belajar. Iya, gitu, biasanya kita udah pernah bikin artikelnya atau apa gitu. Ya, yang paling sering ya goror, maisir, riba gitu-gitu. Oke. Kalau maisir kan perjudian kan, artinya banyak orang yang masih masuk ke saham ya niatnya karena judi gitu loh, bukan karena investasi beneran. Nah itu ya tadi sampai ada istilah trading itu judi apa enggak, sebenarnya dari situ karena banyak spekulan juga masuk ya karena judi gitu loh. Masuk nih mas ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih, kontroversi berlanjut nih mas, karena sampai sekarang juga ada yang masih bilang trading saham itu judi. Betul. Ada yang juga bilang kita kalau beli obligasi taruh di deposito itu riba. Ini gimana mas nih ya? Oke. Apalagi ada profesi scalper gitu ya. Waduh, profesi scalper. Itu gimana nih? Apakah dalam komunitas syariah saham itu dibahas terkait hal itu, diperbolehkan atau sempat pernah juga atau kayak gimana mas? Ya, jadi untuk hal ini sebenarnya kembali ke fatwa DSN MUI nomor 80. Di situ sudah jelas bahwa disebutkan bahwa jika sahamnya sudah masuk portofolio itu boleh dijual kapanpun. Artinya apa? Masuk portofolio kan keluar di sahamnya kita, meskipun ada settlement T2. Ya kan, kalau dulu T3 sekarang T2. Settlement itu kan hanya proses kan. Settlement itu proses. Jadi ketika saham itu sudah masuk dan ternyata naik, qadarulahnya naik misalkan gitu ya, baru dibeli naik, tapi biasanya baru dibeli turun sih. Kalau belinya banyak biasanya turun mas. Iya, kalau belinya cuma satu lot gitu naik gitu kan, habis beli lagi malah turun. Nah itu boleh mas, mau berapapun gitu. Jadi kuncinya ada di trading plan. Ketika mau beli tadi pakai Fatama tadi, teman-teman udah harus tahu dulu mau beli di mana, jual di mana, cut loss di berapa, trailing stopnya berapa dan lain-lain. Artinya apa? Ketika beli nggak tahu exitnya apa, itu yang dijadikan itu sebagai maisir tadi, judi. Tidak diperbolehkan. Nah itu secara fatwa itu dilarang. Tapi kan kembali lagi dosa kan yang nanggung kita ya, nggak bukan DSN MUI kan. jadi apa yang kita lakukan yang kita tanggung jawabnya sama kita. Makanya ketika kita sering ditanya spekulasi itu yang kayak gimana, itu nggak bisa kita jawab. Kenapa? Tanya diri sendiri. Kalau habis beli nggak tahu mau ngapain itu spekulasi. Kalau habis beli deg-degan, jantungnya mau copot gara-gara sahamnya naik turun, itu biasanya spekulasi. Apalagi kita beli nggak tahu itu saham apa. Gitu. Nah, apalagi cuma ngikut-ngikut nih, ada stock pick beli begitu tahu, ini jualan apa sih gitu kan? Nah itu biasanya ke arah spekulasi. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Tapi kalau sudah bikin trading plan, ya minimal tadi buy di mana, sell di mana, TP di mana dan lain-lain, udah begitu masuk nggak cocok ya jual. Tapi kalau masuk ternyata langsung dalam waktu 1 detik itu udah langsung naik harganya. Kan ada yang sahamnya tiba-tiba turun drastis, terus dia masuk ke area buy-nya dia beli, habis itu ditarik lagi dalam 1 menit, ya itu sah-sah aja sebenarnya. Karena kan dia beli pas mau koreksi, saya mau beli pas koreksi. Cuma market kan nggak ada yang tahu. Iya betul sih. Ketika marketnya turun drastis, terus habis itu ditarik lagi naik gitu kan. Kayak kemarin rebalancing beberapa bank besar yang syariah menjelang penutupan tanggal 29, kan saya selalu bilang ke teman-teman di komunitas, manajer investasi itu biasanya melakukan rebalancing di akhir bulan sama awal bulan. Jadi kalau tiba-tiba harga saham yang tadinya baik-baik merosot, hati-hati gitu. Besok naik lagi. Karena cuma rebalancing gitu kan. Kayak kemarin ada kan yang sampai tadinya dibikin naik pagi, sorenya dibikin merah dalam, hari ini kalau nggak salah naik. Nah itu mas, sebenarnya berarti ujung-ujungnya apakah kita beli itu spekulasi atau enggak? Iya betul. Cara menghindarinya tadi kita analisa dulu, kita bikin trading plan, eksekusinya gimana. Nah mas, tapi masalahnya kalau trading plan itu kan kadang tidak sesuai dengan harapan mas. Nah karena ketika kita misalkan kita mau take profit sekitar 3 bulan lagi atau ketika laporan keuangan kuartal 2 keluar gitu misalkan. Tiba-tiba kan tapi kan masalah emosional gitu. Emosional tiba-tiba wah nggak bisa nih nahan sebanyak ini. Cut loss atau itu atau misalkan naik. Wah ini lumayan nih udah trading plan-nya kita abaikan aja. Beli jual gitu.
itu berarti udah nggak bisa lagi Mas sebenarnya. Ya sebenarnya balik lagi ke dirinya kan. Kita udah ngeplan baik tapi tidak dilakukan gitu. Berarti nggak disiplin gitu kan. Ya berarti nanti yang nanggung resiko dia sendiri gitu kan. Ya rugi dalam atau apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak misalkan ya turun ntar aja deh jualnya. Tahu-tahu biasanya baru sadar itu minus 30% 50% Mas. Itu baru sadar orang. Oh gitu. Kalau rugi. Oh gitu ya. Bener gitu ya. Terus akhirnya begitu mau jual nggak rela. Iya. Nanti 60% 70% depresi. Jual aja deh. Habis jual naik sahamnya. Iya, ini kan permainan psikologis ya Nah sebenarnya. betul. Jadi usahakan ketika memang trading di saham itu kalau nggak punya trading plannya udah 3 bulan ya jangan ngeliatin saham terus. Oh, jadi nggak day to day gitu. Iya nggak day to day. Ya kalau udah niatnya long term sebulan 2 bulan jangan tiap detik. Jadi, Mas Adi ini ngeliatin pergerakan harga saham setiap hari nggak? Waktu Kayak setahun naik turunnya. waktu biasanya ini aja. Waktu setahun pertama itu ya. Setahun pertama. Setahun pertama ya ngeliatin. Setahun Karena pertama di komunitas syariah saham atau di saham waktu belajar saham. waktu belajar saham. Oke. Itu ngeliatin ini apa pasar itu sebenarnya bergeraknya seperti apa sih gitu. Pelajari semua kan. Kalau scalper udah definisi nggak ini ya, nggak syariah. Ya, Mas? Pertanyaan yang agak susah dijawab. Kenapa? Karena berhubungan sama spekulasi tadi. Betul. Itu kan definitely spekulasi Mas. Betul. Kalau menurut kamu. Scalper itu kan istilahnya trading jangka pendek. Betul. Super cepat gitu kan. Iya. Trading super pendek gitu kan. Kalau jam terbangnya memang sudah terbiasa seperti itu, ya nggak ada masalah bagi dia. Bagi dia bukan spekulasi. Karena dia udah tahu Karena dia udah tahu arahnya gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan orang baru join di saham sebulan seminggu tiba-tiba begitu, ya nggak ada masalah sih. Toh juga nanti keberkahan itu kan yang ngerasain kita sendiri bukan orang lain kan gitu. Iya. Soalnya di candlestick itu tuh di technical gitu kan itu tuh berisi informasi ya Mas. Betul. Yang tahu bahwa satu candle itu berisikan segala sesuatu informasi gitu Benar, kan. ya. Artinya Ada banyak yang bilang gitu. kalau ada kejadian candle ini turun drastis itu pasti ada sesuatu gitu kan. Hanya saja orang ngelihatnya kan wah ini tarik garis-garis ngapain sih gitu loh. Jadi emang ya semuanya balik lagi ketika kita investasi di aset syariah, balik lagi kita tidak boleh spekulasi, kita harus melihat apa yang kita beli. Kalau misalkan kita punya trading plan yang jelas gitu ya, itu kita diperbolehkan aja sebenarnya Mas ya. Boleh. Selama sahamnya juga syariah nggak pakai margin ya. Kan masih ada nih. Masih banyak. Udah pakai udah begitu, udah pakai trading plan. Sahamnya syariah. Iya, sahamnya syariah. Belinya pakai akun reguler, bisa pakai margin. Ya sama aja. Nggak bisa kalau gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bahas nih, tadi kan kita ngomongin juga tentang apa saham itu judi atau tidak. Kalau misalkan istilah bandarmologi nih tentang fenomena market maker nih, bagaimana sih kalau misalkan Mas Adi sebagai investor syariah menanggapi hal ini? Nah, sebenarnya market maker itu bandarmologi itu kan bahasa market ya, bahasa market. Teman-teman dari komunitas yang memunculkan itu waktu dulu 2016-17 itu rame tuh bandarmologi gitu kan, versi berapa gitu. Jadi itu kan berangkat dari Brock Summary namanya kan. Waktu itu kan Brock Summary masih dibuka, itu kita bisa lihat siapa pembeli, siapa penjual, walaupun lihatnya dari sisi broker. Iya betul. Nah itulah yang menjadi titik analisanya. Oh, ngelihat siapa broker. Ya, ngelihat siapa broker. Kalau saya bilangnya itu transaksi analisis gitu kan. Oke. Bisa sih. Nah, bisa. jadi kita menganalisa transaksi dari siapa pembeli, siapa penjual, gitu kan. Jadi dari situ bisa kelihatan. Nah, dulu kan orang menganalogikan bahwa ketika ada broker asing beli banyak itu akumulasi. Kalau dia jual ya distribusi. Atau oh ini broker yang biasa dipakai buat bandar gitu kan. Goreng. Boleh nggak nih ngomong bandar? Iya. Nah, sebenarnya kan itu kan juga bahasa perbandaran itu kan bahasa yang dibuat market gitu. Kalau secara POJK itu kan udah jelas. Tadi yang saya bilang di pasal 90 sampai 94. Kalau teman-teman baca, itu aturan itu semua ada. Yang dilarang memanipulasi pasar atau dilarang adanya insider trading dan lain-lain, dan itu memang sesuai dengan prinsip syariah tadi. Jadi fungsinya market maker ini kan ada liquidity provider mungkin ya kalau bahasanya kerennya gitu kan. Itu kan sebenarnya untuk ini ya, ada hal yang menjaga harga kan. Iya, benar. Supaya harganya tidak dirusak. Misalkan ada hak orang-orang yang nggak apa ya namanya punya kepentingan khusus lah gitu. Misalkan pengen nge-short sell atau apa gitu kan. Nah, itu kan ada fungsinya yang untuk nahan tadi. Misalkan nerima buangannya
rebalancing fund manager kan kalau dibuang ke market langsung kan itu kan. Nah, itu yang saya pelajari itu bahwa di beberapa hal itu juga itu ada aturannya gitu loh. Nah, coba bayangin kalau misalkan nggak ada aturan itu. Nah, susah sih. Ketika rebalancing yang terjadi, emang market bisa nampung? Belum, nggak bisa sih. Retail nggak bisa nampung. Nah, sebenarnya kan fungsi utamanya itu. Hanya saja beberapa pihak disalahgunakan gitu kan. Ya itu sekarang udah lebih bagus lah dibanding dulu-dulu gitu kan. Dengan ditutup kode broker ditutup gitu kan. Terus kemudian UMA yang mendadak gitu kan, itu udah bagus lah. Artinya memberi efek jera bagi oknum-oknum yang mungkin sengaja untuk merusak itu. Tapi dengar kabar katanya sesi 1 mau dibuka Mas kode broker. Wah, bocoran nih. Katanya. Bocoran. Katanya. Ya karena semenjak itu sepi sih market. Gitu ya. Lebih pengen transaksi. Tapi mungkin kan yang saya kemarin dengar bukan waktu live trade. Jadi berakhirnya sesi 1 itu baru keluar blockchain-nya, ya kan? Baru selesai sesi 1 muncul. Itu masih oke lah, artinya kita bisa tahu ya, tetap aja nanti ada namanya herding behavior kan, artinya menggiring kan, atau pom-pom gitu. Bener. Pom and dump itu kan dilarang juga, herding behavior kan juga dilarang, tindakan-tindakan itu. Nah sekarang kan orang lebih seneng ngekor gitu kan, ngikut numpang gitu kan, numpang kereta gitu kan. Bener. Apalagi kalau yang nggak tahu mau investasi apa, barangnya apa, pasti banyak banget tuh kan FOMO-FOMO. Yang paling enak tuh ya jadi investor, nggak usah peduli kayak gitu. Karena dengan yang fundamental yang bagus, masih bagi dividen dan lain, itu pasti ada yang jagain kok. Kalau nggak yang jagain marketnya sendiri ya ada. Ini mungkin mau bahas juga terkait dengan influencer nih Mas, educator, terkait dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang investasi syariah nih ya. Nih Mas Adi, nih ada nggak sih tips and triknya gimana cara biar investor retail itu memilih edukator atau mentor yang tepat ya untuk belajar investasi syariah? Kalau kita itu biasanya kalau investor baru mau belajar itu disesuaikan sama dirinya dia dulu. Cocok-cocokan dulu. Misalkan dia memang mau belajar tentang trading ya, jangan follow influencer yang tipe investor gitu loh, nggak sabar pasti gitu kan. Kok nggak cuan-cuan gitu kan gitu. Yang mau belajar investor jangan berguru sama yang influencer trading. Pengennya jual beli yang tenang, baru rapat beli gitu kan, selesai rapat loh kok minus gitu kan. Misalkan pengen belajar saham syariah ke komunitas yang nggak pernah ngebahas syariah, itu kan nanti ke distract juga gitu. Oh belinya kok riba semua, akhirnya apa? Saham itu judi deh gitu. Pasti endingnya begitu. Iya, apalagi mungkin pakai embel-embel syariah padahal dia nggak syariah. Nah, itu susah tuh Mas. Itu dia, agak susah mempertahankan. Oke Mas Adi, terakhir sebelum kita tutup episode Spot kali ini, aku mau tanyain satu pertanyaan yang sering ditanyakan ke tamu-tamu Spot lainnya nih Mas ya. Apa sih filosofi investasi ala Mas Adi Nugraha? Waduh, belajar dari pengalaman sendiri gitu ya. Jadi kalau investasi itu sebenarnya tadi kita pengen yang berkah nggak, gitu kan? Cari yang tenang nggak, gitu. Terus kemudian cari yang aman pastinya. Jadi kalau udah 3 itu hal kita lakukan, itu kita mau ngapain aja enak, mau kerja enak. Misalkan nih, wah ada yang cita-citanya pengen cepet trading for living gitu. Oh kalau udah bisa gajian sama trading kenapa harus dipisah gitu kan? Kenapa harus dipisah gitu? Jadi ya tadi aja cari investasi yang cocok sama diri sendiri. Terutama gini, pelajari dulu profil risiko kita itu apa. Termasuk yang agresif kah, moderate, atau misalkan konservatif. Kalau misalkan udah ketemu itu, tinggal pilih instrumennya yang cocok. Jangan konservatif, pilih saham. Berat itu. Berat. Bisa stres dia. Nanti nggak bisa tidur. Bisa tidur. Nah, nanti pas meeting mikirin terus gitu kan, akhirnya ditegur. Jadi intinya adalah ketika teman-teman mau investasi, itu sebaiknya tadi pelajari dulu profil resikonya. Udah ketemu apa, baru masuk ke instrumen investasinya. Kalau sudah instrumen investasinya, cari pengen yang berkah apa enggak gitu kan. Kalau misalkan pengen cari yang berkah ya berarti masuk ke instrumen syariah. Terus kemudian dari sisi keamanan. Nah, aman ini kan banyak ya. Aman ini ada yang belinya saham-saham yang liquid deh, atau misalkan reksadana yang enggak naik turun deh gitu kan. Ada yang saham
1 tahun 33%, besoknya nyungsep gitu kan, ada gitu kan. Jadi harus dilihat dulu apa namanya, CAGR-nya berapa atau rata-rata per bulan per tahunnya itu berapa. Bagusnya itu 5 tahun gitu kan. 5 tahun dapat berapa ya, jangan terlalu bahasanya tuh terlalu ngarep tinggi gitu kan, karena dengan adanya produk-produk tadi ya kita masih bisa survive gitu. Ya terbukti sampai sekarang, sampai detik ini saya masih survive gitu di pasar modal gitu kan, walaupun ya mungkin cuannya nggak kelihatan gitu. Ya, tapi kan yang penting kan memberikan investasi yang memberi penghasilannya rutin gitu ya. Betul. Dan bisa ditoleransi juga Kalau resikonya. saya yang penting cukup mas. Yang cukup ya. Liburan cukup. Terus cukup subjektif mas. Cukup subjektif. Ya liburan cukup. Mau beli apa cukup gitu kan. Okay. Jadi nggak usah lah banyak-banyak lah gitu. Mungkin itu ya buat tips dari saya. Jadi mudah-mudahan bisa dilakukan. Oke, thank you nih Mas Adi udah sharing sama kita di episode Spot hari ini. Semoga kita bisa terus Mas Adi bisa terus berkarya memberikan literasi keuangan terkait dengan investasi syariah ya Mas ya. Amin. Oke. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua penonton setia Spot to find smarter way to live better. Saya Raffi dan saya Adi Nugraha. Kami signing out, sampai jumpa di episode Spot selanjutnya.